Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 14 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel, bab 8 ayat 4 sampai 7, ayat 10 sampai 22a, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Hidup beriman adalah hidup yang mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tidak sebaliknya, memaksakan kehendak kepada Tuhan. Hidup beriman adalah hidup yang mentaati Tuhan dan tidak mengatur Tuhan. Bacaan pertama hari ini memberikan gambaran kepada kita contoh praktek hidup beriman yang keliru, yang diperankan atau yang dimainkan oleh tua-tua Israel. Tua-tua Israel menghadap Samuel dan meminta supaya Samuel yang sudah tua saat itu mengangkat bagi mereka seorang raja untuk memerintah mereka. Samuel merasa bahwa tua-tua Israel ini memaksa kehendak mereka kepada Samuel, sehingga membuat Samuel kesal. Saudari dan saudara yang terkasih, nabi atau raja dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai wakil Allah. Maka kalau tua-tua Israel memaksakan kehendaknya kepada Samuel, itu sama artinya bahwa mereka memaksakan kehendaknya kepada Allah yang diwakili oleh Samuel. Saudari dan saudara yang terkasih, mereka tua-tua Israel meminta Allah melalui Samuel untuk mengangkat bagi mereka seorang raja. Tujuannya sangat sederhana, sangat simpel dan dangkal, yakni supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Itu saja tujuannya, dan itu dinyatakan dengan tegas dalam permintaan mereka, permintaan tua-tua Israel itu. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bahkan mengatakan kepada Samuel untuk turut saja, ikuti saja apa yang menjadi maunya tua-tua Israel itu. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup beriman seharusnya hidup yang mengikuti kehendak Allah, bukan memaksa kehendak kita sendiri kepada Allah. Apakah sikap hidup beriman yang keliru seperti yang ditunjukkan atau yang diperlihatkan oleh tua-tua Israel juga pernah kita lakukan dalam kehidupan beriman kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan yang kita imani? Kita kiranya disadarkan, kalau kita menyatakan kita adalah orang beriman, kita harus mengikuti kehendak Allah dan tidak sebaliknya memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Hidup beriman adalah hidup yang taat kepada Allah, bukan sebaliknya
memaksa Allah taat atau mentaati apa yang kita maui. Hidup beriman adalah hidup yang berserah pada Tuhan, hidup yang mau dituntun oleh Tuhan sebagai Raja kita, tidak sebaliknya. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih lagi mereka meminta atau memaksa Allah melalui Samuel untuk mengangkat bagi mereka seorang raja hanya supaya sama dengan bangsa-bangsa lain. Hidup beriman tidak seperti itu. Hidup beriman, hidup menggereja, misalnya, tidak pertama-tama supaya sama dengan gereja lain, supaya sama dengan paroki lain, supaya sama dengan keuskupan lain. Tidak bisa. Memang ada hal-hal yang sama, tetapi jangan lupa ada juga kebijakan-kebijakan, dan kebijakan-kebijakan itu tentu berbeda. Satu gereja, satu paroki, satu keuskupan dengan paroki atau gereja atau keuskupan yang lain, karena kebijakan itu diambil berdasarkan situasi, pertimbangan, entah itu situasi, entah itu masalah yang sedang dihadapi, dan lain sebagainya. Dan kebijakan tidak harus sama juga untuk setiap persoalan yang dihadapi. Saudari dan saudara terkasih, itu poin pertama dari bacaan yang pertama dan dari bacaan Injil. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang tampil sebagai tokoh yang boleh kita katakan problem solver dan bukan problem maker. Di sisi lain, ada sosok yang lain adalah kelompok yang mengusung orang yang lumpuh. Dengan mengusung orang yang lumpuh, membawa orang yang lumpuh kepada Yesus. Bahkan ketika mereka tidak bisa masuk melalui pintu rumah, mereka mencari jalan keluar, membongkar atap dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Kelompok ini adalah kelompok manusia yang memiliki sikap solider yang tinggi dengan orang lumpuh yang mengalami penderitaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mau menghayati apa yang dilakukan oleh Yesus di sisi yang pertama, dan di sisi lain kita mau menghayati apa yang dilakukan oleh kelompok orang yang mengusung si lumpuh, maka dalam kehidupan keseharian kita mestinya menjadi manusia yang berperan sebagai problem solver, orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar, persoalan yang dihadapi oleh sesama, terutama yang menderita, yang miskin dan sederhana. Kita harus tampil sebagai orang yang menyelesaikan persoalan itu. Dan di sisi lain, belajar dari kelompok yang mengusung orang lumpuh, kita mesti juga tampil sebagai manusia yang memiliki sikap solider yang tinggi terhadap mereka yang menderita, yang memerlukan bantuan dari kita. Saudari dan saudara yang terkasih, andai kata kita lebih banyak tampil seperti sosok Yesus Kristus, menjadi problem solver dan bukannya problem maker, maka betapa hidup kita ini bahagia, nyaman, bersaudara, dan tidak sebaliknya.
Bayangkan, andai kata dalam keseharian kita tampil sebagai orang yang selalu bersolidar dengan mereka yang menderita, rasanya banyak persoalan terselesaikan dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara terkasih, maka permenungan dari perikop atau bacaan liturgi hari ini menantang kita untuk menjadi seperti Yesus dan menjadi seperti kelompok orang yang mengusung si lumpuh itu. Tuhan memberkati.